Jadi untuk pembuatan laporan ya, ada informasi nggak dari koordinator ini? Ya. Ada di buku panduan, Bu. Sebentar saya share screen dulu, Bu. Oke. Karena ini kan spesial ya. Jadi kayak kemarin-kemarin jadi kayak seminar aja gitu ya. Tapi menarik nggak buat kalian? Menarik, Bu. Sama topik Menarik yang sih, saya Bu. suka, Bu. Artinya ngebosenin nggak model kayak gitu? Enggak, Bu. Seru-seru kok, Bu, narasumbernya. Ya, emang waktu pertemuan sebelumnya itu memang berusaha dikemas sebagaimana inilah supaya nggak bosen ya, apalagi kan seharian gitu ya cuma duduk dengerin istilahnya. Beda kalau langsung ke onsite kan banyak variasinya. Dan kebetulan untungnya ini ya, oke ya, bisa diterima gitu ya. Mana ya? Sebentar, Bu. Di bawah kayaknya. Prosedur pasca teknik pelaksanaan bukan Kapan terakhir ya? 19 Februari, Bu, terakhir. Mepet. Ini, Bu. Nah ini ya. Bab 1 sampai bab 3 ikut ini ya. Jadi oke, bab 1 pendahuluan ya. Latar belakang kenapa ada invitasi BI, kemudian tujuannya. Nanti ganti aja bukan tujuan praktek kerja, tujuan invitasi. Sistematika laporan, kemudian landasan teori, ya sejarah ini sejarah Bank Indonesia, BI. Bu. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Terus produk perusahaan, produk apa Bank Indonesia, produknya apa? Diganti kayak visi misi gitu aja kali ya, Bu? Iya, ya. Kalau struktur organisasi ya boleh lah. Oke, kemudian apa dibentuk isi format bab. Nah, bab 4 Pembahasan. 4.1 tuh kayak summary dari yang kalian dapat. Seluruhnya, Bu, atau Iya, seluruhnya simpel aja. Maksudnya seluruh materi dijadikan satu resume atau per materi dikasih resume? Per materi. Jadi misalnya gini, hari pertama apa nih yang kalian dapat? Ya. Organisasian, Bu. Ya, intinya aja satu halaman lah cukup lah kali ya. Kan namanya juga summary, ringkasan. Kemudian hari kedua kalian dapat apa aja. Nah, begitu seterusnya nanti di 4.2 kalian baru pilih mana yang menarik buat kalian terus diulas, dibahas di situ. Dianalisis gitu, Bu. Dianalisis. Maksudnya lebih diperdalam ya? Ya, kasih penjelasan, kasih teori yang terkait sedikit. Ya, misalnya contohnya apa sih kemarin? Hanif yang menarik kemarin apa? Kalau buat Hanif? Kalau buat saya UMKM, Bu. UMKM, misalnya gimana perkembangan UMKM di Indonesia sekarang? Ya, kasih cerita sedikit. Terus kira-kira apa yang bisa membantu mengembangkan UMKM di Indonesia? Kayak gitu-gitu, terus UMKM kan ada usaha, mikro, kecil, dan menengah. Nah, apa aja untuk dari sisi teori apa masing-masing? Ya, kalau kecil tuh berapa batasannya, kalau mikro tuh berapa batasannya. Itu dari sisi teorinya, terus dari perkembangannya. Kemudian apa hambatannya usaha UMKM saat ini, misalnya apalagi lagi pandemi gitu ya. Terus kira-kira apa yang dibutuhkan sama si UMKM tadi untuk tetap bertahan sekarang? Misalnya support dari lembaga keuangan, support dari pemerintah, apapun lah itu, ya.
Kurang lebih seperti itu pembahasannya. Terus kesimpulan, ya. Nah, saran untuk kegiatan invitasi berikutnya, ya. Apa sarannya? Kemudian masukan juga untuk bahasan yang tadi kamu bahas, misalnya tentang UMKM, apa yang kalian pikirkan yang bisa membantu mengembangkan UMKM itu, gitu. Ya. Kesimpulan juga gitu. Ada kesimpulan mengenai kegiatan invitasi, sama kesimpulan dari materi yang kamu bahas. Berarti kayak gini, Bu. Coba pelan-pelan. 1, ya, tujuan, perkembangan. Jadi bab 2 itu lebih ke bank sentralnya, Bu. Bukan ke Bank Indonesianya ya, Bu? Ya, Bank Indonesia itu kan itu bank sentralnya Indonesia. Ya. Jadi kelembagaan bank sentral oke, tapi lembaga bank sentral di Indonesia ya Bank Indonesia gitu kan. Nah, kemudian ini baru gambaran umumnya iya mengenai Bank Indonesianya. Ya. Terus ke bawah lagi, Hanif. Iya, ini udah oke kok. Bawah lagi. Gini, Bu. Gak usah pakai hasil, langsung aja resume, materi, narasumber. Jadi kesimpulannya ada 2, Bu. Iya, ya. Kan kalau kalau yang diinvitasi beneran kan juga gitu kan, kesimpulan dari hasil invitasinya, kegiatannya. Nanti diminta ternitin juga nggak sih ini? Nggak diminta sih, Bu. Di buku panduannya nggak ada, Bu. Kemarin saya untuk yang praktek bank itu ada beberapa pembimbing yang minta sampai ternitin segala. Apalagi sebenarnya kenapa diminta ternitin itu terutama untuk yang magang benar-benar di satu unit. Jadi supaya nggak benar-benar kopas, tujuannya sih itu. Bukan memberatkan mahasiswa, tapi tujuannya adalah supaya si mahasiswa diyakinkan betul-betul emang bikin sendiri, nggak saling kopas. Oke, ada lagi? Untuk bab 2 jadinya kayak gimana ya, Bu? Bab 2 tadi, coba naik, Hanif. Yang bank sentral itu, Bu. Tentang kebank sentralannya, nggak usah banyak-banyak di sini. Ya. Oke, simpel aja ya, perkembangan kelembagaan bank sentral, oke. Definisinya, fungsinya oke, tujuannya oke. Lebih ke mengenai bank sentralnya, iya Hanif ya tadi ya maksudnya ya? Iya, Bu. Ya, yang bab 3-nya baru tentang BI-nya. Nggak ada minimal halaman kan? Ada, Bu. Di Berapa? 30, Bu. 30. Nyampe lah. Ibu, Yuk. yang bab 2 itu bukan ini ya, Bu, kayak teoritisnya relevan sama bab 4-nya gitu, Bu. Jadi kan di resume itu ada kayak inflasi gitu-gitu kan dibahas tuh, Bu. Nah, Itu enggak itu kamu kemarin coba lihat deh materinya apa aja sih kemarin? Banyak, Bu, atau dari yang topik kita ambil aja. Gimana, Bu? Bentar, Bu. Materinya itu materinya udah mulai dari kayak organisasi gitu juga ada. ini, Bu, materinya dari
organisasi, departemen regional, sampai ke 10. Kalau menurut saya sih teori materi ini nanti di bab 4 yang poin 2 aja tuh masuk situ ya. Kalau masing-masing di sini masuk ke apa namanya? Ke bab 2. Tadi bentar Hanif, saya lagi lihat. Ya Bu, ya Bu. Nggak usah lah, masuk ke itu aja, ke bab 4 aja. Ya, berarti bab 2 hanya tentang ke bank sentralan ya, Bu? Ibu mau nanya. Jadi gini sebentar, di fungsi bank sentral kan nanti ada fungsi moneter, ya kan, ada fungsi, nah di situ kan bahas sedikit tuh mengenai teori, jadi udah masuk di situ. Ya. Kalau kalian bahas yang materi-materi itu masuk ke landasan teori, nanti jadi meluas banyak, jadi malah alurnya nggak pas kalau menurut saya ya. Nanti coba saya pastikan lagi. Tapi di kelembagaan bank sentral tadi salah satunya ada fungsi bank sentral apa gitu ya. Itu kan udah termasuk. Coba bisa buka 2 layar nggak sih Hanif yang tadi? Yang tadi Bu, bisa Bu. Bentar. Jadi kan ada kris segala ya. Itu kan masuk ke fungsi bank sentral untuk lalu lintas pembayaran. Jadi terkait sih. Jadi nggak usah secara khusus misalnya di bab 2 itu ngomongin teori pembahasan materi hari pertama, enggak gitu. Di dalam materi ke bank sentralan itu sebenarnya udah ada tuh unsur teori yang dibahas di materi. Nah, nih. Ya. Contohnya di overview itu sama organisasi itu kan juga udah masuk tuh di tata kelola bank sentral. Ya. Kemudian inflasi dan pengendalian itu juga udah masuk ke tugas bank sentral. Ya, jadi kemudian kayak ada UMKM, ada digital farming, itu masuk juga bisa ke tugasnya bank sentral walaupun bukan tugas secara langsung. Ya, kemudian social kris itu kan kris itu untuk lalu lintas pembayaran. Ya, sekarang kan bank sentral itu fungsinya sebagai otorita moneter dan lalu lintas pembayaran. Fungsi pengawasan, perizinan segala macam itu kan udah diambil alih oleh OJK. Ya, jadi secara tidak langsung pembahasan yang di 21 sampai 24 itu udah include ya teorinya masuk ke dalam yang materi-materi ini walaupun nggak secara detail ya mengenai teori yang dibahas di permateri. Nanti secara detailnya di bab 4.2 itu ya, jadi mana materi yang kalian pilih, nah itu baru lebih rigid untuk teorinya. Gitu. Ya kayak kas titipan, ini kan masuk ke ini lalu lintas pembayaran. Ya, jadi itu juga masuk ke tugas di bank sentral. Ya, ada lagi. Ibu, yang bab 4, itu poin-poinnya judulnya tetap hasil resume pada hari ke-5 program invitasi Bank Indonesia atau langsung judul materinya aja? Dua-duanya aja, resume hari pertama, titik 2 itu judulnya, misalnya apa, bahan organisasi DSDM. Resume hari kedua, misalnya apa, inflasi dan pengendalian misalnya. Baik, Bu. Terus ada lagi?
Judul laporan Bu gimana? Cuman laporan praktik kerja program investasi gitu. Itu aja. Sesuai panduan aja kalau halaman muka format tuh sesuai itu aja, sesuai panduan. Ini Khusus kan tuh isinya nih. Visitasi atau invitasi sih Bu sebenarnya Bu? Invitasi. Terus Ibu di bab 1 itu kan ada tujuan praktik kerja. Nah itu dibikinnya kayak tujuan praktik kerja secara keseluruhan atau jadi kayak makalah gitu Bu? Kayak Atau mengetahui ikutin yang di ini. panduan aja, Bu. Di panduannya soalnya ada. Ikutin panduan aja. Oke. Sama persis Bu. Atau Nah gimana itu Bu? saya nanti pastiin lagi ya yang perkara Turnitin itu, tapi kayaknya enggak di laporan ini. Ya kalau emang diwajibkan Turnitin ya kalian bahasanya aja di bolak-balik tapi intinya sama. Oke, baik Bu. Kalau kayak sistematika kan mau nggak mau sama ya kan? Iya Bu, Iya, yang Bu. sejarah visi misi gitu kan juga sama ya Bu. Iya, ya visi misi Ngambil di website. namanya visi misi institusi masa jadi beda gitu kan? Iya Bu. Ada lagi? tadi ini tuh Bu. Ini Bu. Ya, lanjut Bu. Ini di bab 4 ya, tadi yang analisis kita. Itu kita boleh sama atau beda-beda Bu? Takutnya ada yang sama gitu kita. Sama judul boleh tapi dari sudut pandang yang beda. Oke. Ya, jadi intinya ya beda. Ya sama satu bimbingan ya. Kalau beda bimbingan kan saya kan nggak tahu yang. Tapi kalau satu bimbingan kalau bisa beda. Kalaupun mau sama materinya boleh tapi dari sudut pandang yang beda. Ibu, untuk lampirannya isinya apa aja ya Bu? Lampiran standar bukan ya? Persetujuan kayak gitu-gitu bukan? Oh iya, sebentar Bu. Saya ada lagi nih Bu yang jadi pertanyaan. Itu yang kita yang buat atau gimana nih? Sebentar Bu. Ini kalian ada soft copy-nya nggak untuk lampiran-lampiran? Kayak kemarin tuh waktu magang bank kan ada ya? Mana sih? Yang ini halaman persetujuan di awal, Bu. Ini kita yang buat, Bu. Maksudnya kamu yang buat gimana? Iya, maksudnya kita yang ketik gini, Bu. Oh iya. Halaman persetujuan. Terus ini pembimbing lapangan kan berarti kan hilang ya, Bu? Terus apa namanya? Ini berarti sisanya cuma ada tanda tangan Ibu aja. Betul ya, Bu? Iya, Terus nah, ini juga, Bu. Oh iya ya. Ini yang biasanya sana ya? Iya, daftar hadir kegiatan praktiknya. Iya, harusnya pihak sananya, Bu. Kamu ada grup itu nggak sama koordinator magang? Koordinator magang? Ada sih, Bu.
Sama Bu Bu Dewi Dewi. maksudnya, Bu? Sama Bu Dewi. Ada. Ada, Bu. Coba ditanyain ke sana. Ntar saya bantu juga tanya tadi apa aja ya, Hanif ya? Tanda tangan absen. Sama persetujuan kita udah clear. Berarti ini daftar hadir atau absen. Terusnya catatan harian praktik kerja. Ini kan ada pembimbing lapangan juga. Terus apa lagi? Ini apa nih, rencana kegiatan praktik kerja. Nah, kalau rencana itu aja tulis yang tadi. Yang apa, Bu? Materi. Oh, materi. Jadi hari pertama tadi materinya apa, hari kedua apa, terus waktunya. Nanti yang realisasinya ya sama, berarti kan memang realisasi sesuai dengan rencana. Terus ada. Nah ini kan pelaksanaan. Ya sama berarti pelaksanaannya. Ini saya bingung, ini apa bedanya, Bu? Rencana ini kegiatan. Kan rencana. Oh, ini pelaksanaannya jadi, gitu. Jadi gini, itu akan terlihat beda kalau contohnya kayak magang di bank misalnya ya. Kamu dapat informasi bahwa minggu depan itu mau kunjungan ke nasabah misalnya ya untuk cek lapangan. Ya, ternyata realisasinya nggak jadi karena hujan, karena apalah. Nah, di rencana itu kalian akan melakukan on the spot ke nasabah pembiayaan misalnya. Nah, terus di kolom pelaksanaan nggak ada itu. Ya, atau diganti dengan misalnya wawancara nasabahnya datang ke kantor misalnya. Itu bedanya. Kalau kalian kemarin emang nggak kelihatan bedanya. Paling kalau mau lihat beda di jam, tapi itu kan kecil banget bedanya. Misalnya rencana jam 8 ternyata mulur jadi jam 8.15 misalnya. Ya. Berarti kita pelaksanaan aja ya, Bu? Dua-duanya diisi, tetap diisi. Cuman isinya sama. Iya, rencana dan pelaksanaan diisi. Isinya sama. Isinya sama. Dan pembimbing lapangannya, ini kan ada tanda tangan pembimbing lapangan dua-duanya, Bu. Itu tetap kita bikin atau cuma ada tanda tangan Ibu aja nih, Bu? Nah itu, kalian nanti nanya ke koordinator magang, saya juga tanya ke Bu Dewi. Siap, ya? Bu. Nah, ini juga ada evaluasi sikap mahasiswa, Bu. Nah itu dia, ini kan juga diisi 2 kalau nggak salah ya, 1 sama pembimbing lapangan, 1 dengan pembimbing ya. Sebentar, Bu, ini lanjutan, Bu. 1 sampai 10 pembimbing lapangan. Oh, yang nilai hanya pembimbing lapangan, Bu. Coba deh berikutnya deh, ada nggak yang keterampilan mahasiswa praktik kerja. Nah ini itu pembimbing. Iya, ada 2 benar, Bu. Terus bawahnya. Ini nah apa ini nih? baru dosen. Iya. Ini waktu tes ya, waktu presentasi biasanya. Oh, jadi ini semua lampiran tetap kita bikin sendiri. Tapi mengenai tanda tangan pembimbing lapangan nanti ditanyain lebih lanjut ya, Bu. Sama yang ini berarti kan penilaian dari pembimbing lapangan ya? Iya, yang 1 sampai 10. Kalau keterampilan mahasiswa itu sama dosen pembimbing, Ibu sendiri yang ngisi nanti pas presentasi. Selanjutnya rekapitulasi nilai akhir praktik kerja. Dosen ini Ibu juga yang ngisi. Ini pembimbing. Lembar bimbingan laporan. Ya, nanti diisi nih yang pertama hari ini. Siap, Bu. Selanjutnya surat keterangan. Nah, ini. Ini dari sana berarti kan? Oh iya. Nanti coba ditanya. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah, ini kalau saya nggak salah dengar, ini suratnya nyusul nggak sih? Nanti dikasih sama pihak WI-nya, Bu. Tapi apa saya salah dengar ya? Ya mungkin kolektif kali ya. Dari kampus nanti yang koordinir mungkin. Terus
laporan hasil kunjungan ini nggak usah ya, Bu? Apa gimana, Bu? Ya enggak, paling dari hasil ini aja. Apa namanya? Diskusi online kayak gini aja. Ya, sudah, Bu. Ya, tadi apa yang terakhir tadi, Hanif? Laporan kunjungan, Bu. Kalau BI mah biasanya pembimbing nggak kunjungan kok. Kalau kunjungan itu kan kalau ke bank itu agak. Oke, berarti lampiran udah clear ya? Saya clear. Gimana, teman-teman? Gimana yang lain? Jadi laporan yang 15 yang kunjungan dosen pembimbing nggak usah ya, Bu? Nah, itu nanti saya tanyain lagi gimana. Ya. Ibu, mengenai resume kan kita sebenarnya satu bahan semua ya, Bu. Semua mahasiswa dikasih dari PPT. PPT-nya sama. Otomatis kan kita ngelihat dari sana, terus kata-katanya pasti sama gitu ya, beberapa. Itu nggak apa-apa atau harus pakai kata-kata sendiri? Pakai kata-kata sendiri lah. Kan kalau PPT kan biasanya namanya juga PPT kan poin-poin kan. Nah, dari poin-poin itu kalian kembangkan, kalian ulas, kalian bahas. Kalau misalnya yang resume 4.1 itu kan bentuknya cerita aja. Jangan PPT semua dimasukin ke situ. Contoh misalnya apa ya? Ini dikerja sama antar daerah hari pertama ya. Iya, Ya. Bu. Ceritain aja gimana kerja sama antar daerah, gimana apa yang dilakukan kantor pusat ke daerah, misalnya apa namanya KPW daerah tuh ngapain sebagai kepanjangan BI pusat misalnya. Gitu aja. Kalaupun mau ada masukin dari PPT sifatnya kayak alur misalnya gitu ya. Jadi atau poin-poinnya sama nggak apa-apa ya, Bu? Poin sama nggak apa-apa, tapi kan ada ulasan. Iya. Jangan benar-benar plok PPT masukin situ. Tetap ada sesuatu. Jadi kan namanya kalian mendengarkan materi yang disampaikan tentu ada note-note-nya kan, ada catatan-catatan kecilnya yang sebagai penjelasan dari PPT yang disampaikan. Nah, itu yang bisa jadi berbeda kan satu sama lain. Gitu. Karena kan penerimaannya juga dengan bahasa-bahasa sendiri kan pasti beda. Ya. Baik, Bu. Ibu, saya mau nanya. Mengenai header footer harus pakai logo IBS nggak, Bu? Kalau nggak salah iya deh itu. Oke, Bu. Ya, standar di panduan. Oke, Bu. Sama satu lagi, Bu. Kan kalau di buku panduan, di bagian bab 1, ada tadi tuh tujuannya, ada latar belakang, tujuannya sama sistematika ya, Bu. Nah, kalau di laporan tahun lalu itu ada waktu dan tempat pelaksana. Tapi kalau yang di buku panduan sama yang tahun lalu juga nggak ada di sekarang. Ada 1.4 gitu ya maksudnya? Iya, 1.4-nya. Sebaiknya pakai waktu dan tempatnya apa enggak? Pakai aja. Waktunya ya kan online ya, daring. Waktunya ya tanggal sama itu jamnya. Ya, Bu. Apa judulnya? Waktu dan tempat pelaksanaan. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lain? Ibu, kita presentasinya di hari yang sama atau kita masing-masing beda-beda hari gitu, Bu? Bareng aja biar kelihatan. Baik, Bu. Terima kasih. Sama bedanya. Untuk presentasi itu mau hari, tanggal, dan waktu kapan, Bu?
Ya. Kalau sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 8, Bu. Nanti saya kabarin deh, tapi ingetin lagi saya ya, takut lewat. Iya, Bu. Iya, ingetin lagi saya. Waktu kalau dari sisi waktu enak mana kalian? Siang, sore? Sore sih, Bu, kalau saya, Bu. Sore aja ya, saya juga kayak cocok Sore, sore. Bu. Ya. Sore, kalau pagi, siang bentrok ngajar. Ya. Kalian juga masih ada kelas nggak? Maksimal 15.40 kalau saya, Bu. Oke. Habis asar kali ya? Iya, Bu. Oke, nanti detail harinya sama tanggalnya ingetin saya lagi, Hanif. Ya. Siap, Bu. Untuk laporan Ini ini ada deadline-nya nggak, Bu? Hah? Ada, maksudnya ada Tanggal berapa? kan maksimal kan tanggal 19. Jadi tanggal 19 itu udah presentasi gitu, Bu. Udah selesai. Udah selesai semua dari laporan dan presentasinya. Minggu 8 tanggal akhir minggu ini ya, jadi kita minggu depan udah presentasi. Oh, akhir minggu ini. Berarti Akhir 8, 9, 10, 11. Tanggal 19 itu kan hari apa sih? Sekarang tanggal 8 tambah 7, 15. Jumat ya? Jumat minggu depan ya? Iya, Ibu. 16. Iya, Bu, Jumat. Iya, Bu. Iya. Maksimal minggu atau Senin ya. Nanti minggu depan kita set untuk presentasinya. Bu, maaf, berarti ini ada revisi gitu nggak, Bu? Nggak ada ya, Bu? Nanti saya lihat sepintas, kalau nggak fatal banget, enggak lah ya. Fatal banget tuh artinya melenceng banget misalnya gitu ya. Selama format masih sesuai, jadi kita lihat lah ya. Akhirnya sih enggak lah ya. Baik, makasih, Bu. Kumpulin laporannya via apa ya, Bu? Email aja ya. Nah, tadi kan ada tanda tangan ya, Bu? Itu tanda tangan digital ya, Bu, nanti? Digital, nanti ke ini aja, ke akademik aja. Siap, Bu. Oh, jadi setiap dosen udah ada tanda tangan digitalnya, Bu? Ke akademik, di akademik? Ada yang harus ketemu, ada juga. Ya, ntar kita juga ketemu di mana lah kali ya. Ketemu ya, Bu? Iya, Bu, siap. Apalagi ya? Kalian suka ke kampus nggak sih? Kalau saya suka sih, Bu, ke kampus. Pernah beberapa kali, Bu. Ya, nanti lihat kondisi lah. Ya, tapi selama ini sih saya biasanya pakai digital. Ya, setelah oke dari saya dikumpulin aja ke akademik, nanti akademik yang untuk tanda tanganin. Ya, nanti kapan selesai laporan diserahin apa? Soft copy ya? Oh iya, di sini juga ada yang ada soft copy sih, Bu. Nih, mana ya? Sekarang soft copy ya rata-rata. Enggak, Bu, jadi kayak ada yang buat perpustakaan, buat BI-nya, terus buat apa lagi nih, sebentar saya cari, Bu. Nah, kalau kayak gitu biasanya kalian serahin ke akademik, nanti kalau udah selesai tanda tangan kalian tinggal ambil ya akademik, baru tuh perbanyak segala macam. Tim praktik mana ya, persyaratan. Mana ya? Saya kemarin baca.
kopiannya. Jadwal panduan. Ah, ini Bu. Oh iya. Yang merangkap Bu. Berarti ada hardnya ya. Satu buku untuk perpustakaan. Itu soft copy. Ini soft. Satu buku untuk tim unit praktek kerja. Kepada koordinator tim pelaksana praktek kerja dalam bentuk hard dan soft. Ini maksudnya yang poin B ini Bu Dewi ya Bu? Iya. Tapi kayaknya Bu Dewi sekarang nggak terima hard copy. Kemarin sih saya baca di grup, nanti yang ngasih ke Bu Dewi dosen pembimbing. Berarti penyerahan ke dosen pembimbing ada hard juga. Tapi yang saya bingung gini ya Bu, kalau misalnya ada semua udah soft copy deh. Iya, kalau misalnya ada hard copy, saya bingung kalau teman-teman yang di luar kota Bu, bahkan di luar Jawa sih sebenarnya, gitu. Nah, berarti PR tuh ya, nanti kalian tanya di grup magang, saya tanya juga ya, mengenai satu tadi ya, tanda tangan pembimbing lapangan, terus penilaian pembimbing lapangan, terus sama ini ya, copy. Ini hard copy. Saya kayaknya udah nggak main hard copy ya sekarang. Mungkin ini panduannya dibikinnya sebelum COVID kan, jadi sebelum COVID pun juga kayaknya udah mulai masih ada tulisan hard copy-nya. Sebelum COVID pun udah mulai nggak main hard copy kayaknya deh, karena ya kan pengarsipan penuh ya, kita kan paperless ya. Kenapa Hani? Kayaknya ini soft copy semua sih Bu. Iya, makanya saya ingat saya. Tapi pastiin aja lagi. Kalau ada hard copy ada 1. Mana lagi nih? 2. 1. E. 2. F. 3. Ada 3 ya? Ibu maaf, tadi kayak salah deh saya. Kayaknya kita nyerahin soft copy ke Bu Dewi atau Bu Vina, tapi setelah dinilai sama ditanda tangan oleh dosen pembimbing. Setelah rampung berarti ya? Ya, setelah dinilai sama ditanda tangan. Oh iya memang. Kalau hard copy udah semua beres baru. Memang iya kalau itu iya. Bentuknya tetap soft copy, Bu. Soft copy kan? Iya. Maksud saya kalaupun diminta hard copy, kalaupun benar diminta hard copy itu sesudah beres. Jadi udah tinggal benar-benar tinggal cetak aja. Tapi seingat saya sebelum COVID pun juga kayaknya udah nggak main hard copy, soft copy. Iya. Gitu. Berarti udah ada penegasan ya? Nggak ada hard copy ya? Kalau di grup, kalau dikasih ke Bu Dewi sama Bu Vina itu soft copy. Oke. Berarti udah clear ya? Oke, terus. Nah ini ininya ya, ketentuan penulisannya nih, formatnya. Termasuk tadi yang logo ya, logo-logo. Lagi ya? Lagi. Udah sih Bu kalau dari saya Bu. Oke, yang lain? Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya WA aja. Oh ini Bu, kesimpulan kan tadi Ibu bilang ada 2. Dari hasil kegiatan visitasi dan apa lagi Bu, satu lagi Bu? Satu lagi itu materi yang kamu pilih. Jadi kesimpulannya gimana? Yang kalian bahas? Yang kita analisis ya Bu? Iya. Sarannya tadi untuk invitasi berikutnya sama satu lagi apa ya Bu? Untuk dari yang terkait yang pembahasan. Jadi dari topik yang kita pilih itu ya Bu? Ya, misalnya tadi Hanif misalnya milih yang tentang UMKM.
Jadi apa nih menurut kalian yang bisa untuk mengembangkan UMKM? Ya. Nah itu kan banyak tuh misalnya upayanya dia misalnya gandeng sama institusi yang sudah matang gitu, bisa juga dia dapat bermitra dengan lembaga keuangan misalnya. Nah itu bisa di-share tuh. Contohnya kalian di sini ada berlima, misalnya ada 2 yang mengambil topik yang sama. Nah sarannya beda, jangan sama dari sudut pandang yang lain. Sekali lagi, ya tadi misalnya yang satu melihat bahwa UMKM itu untuk pengembangannya bisa bergandengan dengan industri yang sudah mapan misalnya, jadi binaannya. Nanti yang satu lagi sarannya adalah minta binaan dari lembaga keuangan misalnya, dari bank misalnya, atau dari departemen koperasi misalnya gitu. Itu kan beda, tapi kan intinya adalah sama-sama gimana upaya untuk ngembangin UKM gitu. Ya. Jadi intinya tetap sekali lagi jangan sama. Materi boleh sama tapi pembahasan beda. Oke. Apa lagi? Cukup dari saya, Bu. Cukup, Bu. Oke. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di grup juga nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Oke, ini Baik, Bu. absen dulu yang sekarang. Absen, Bu. Ditutup dulu. Iya. Absen buat ini, buat apa tadi yang laporan itu. Pertemuan pertama. Kan saya juga mesti lapor ke Bu Dewi. Di screenshot aja ya. Screenshot aja. Hanif tutup aja ininya, Iya, Bu. supaya kelihatan pesertanya.